warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabin Selvandani dari kelas 10 TKL. Saya akan menjelaskan tentang flowchart. Pengertian flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Fungsi flowchart. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Simbol flowchart. Flow, simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Input atau output, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. On-page reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja. Manual operation, simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. On-page reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Dokumen, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Terminator, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian, subprogram atau prosedur. Proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Declaration, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu iya dan tidak. Display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Preparation, simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Contoh algoritma. Main ke integral a, b, c. Integral a, b ke c ke input a, input a ke input b, input b ke c sama dengan a plus b, c sama dengan a plus b ke output c ke n. Main ke integral bilangan ke input bilangan mod 2 sama dengan 0. False, output bilangan dan adalah bilangan ganjil. True, output bilangan dan adalah bilangan genap. N. Pengertian pseudokode. Istilah pseudokode berasal dari gabungan kata pseudo yang berarti imitasi atau palsu, yang menyerupai atau mirip dengan kata kode yang artinya sebuah kode pemrograman. Pseudokode yaitu kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sesungguhnya. Pseudokode adalah sebuah deskripsi atau ringkasan tingkat tinggi. Sesungguhnya pseudokode adalah sebuah deskripsi atau ringkasan tingkat tinggi dari algoritma pemrograman komputer dengan konvensi struktural. Dengan menuliskan kode semu tersebut, seseorang dapat menuliskan algoritma untuk dapat dibaca oleh manusia, tetapi ditunjukkan kepada mesin atau robot. Tujuan pseudokode adalah supaya dapat lebih mudah untuk dipahami oleh manusia dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang umum dipakai. Fungsi dan tujuan lain penulisan menggunakan pseudokode sebagai berikut: memudahkan penggunaannya dalam memahami dan memperjelas cara menyelesaikan suatu masalah. 2. Membantu penggunanya dalam menuliskan suatu algoritma yang dibuat. 3. Sebagai alat dokumentasi. Ciri-ciri pseudokode adalah: yang pertama, pseudokode tidak mempunyai aturan baku yang mengikat penggunanya. Pseudokode merupakan sebuah kode tanda atau notasi yang mirip, serta pseudokode juga merupakan penjelasan untuk cara penyelesaian suatu masalah. Pseudokode berisi langkah-langkah
penyelesaian masalah seperti halnya algoritma. Namun bentuk dari permasalahannya sedikit berbeda dengan algoritma. Pseudokode adalah bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman, tetapi pseudokode menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan lebih ringkas dibanding algoritma. Pseudokode sering digunakan untuk menuliskan suatu algoritma dari suatu permasalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.